Park, tell Cooper we need to mobilize the medevac unit. We gotta get Reddington out of here. What the hell's that? What's that thing? Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-7. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sepasang suami istri yang merasa terganggu dengan alarm rumah mereka yang terus menyala akibat adanya kecurigaan terhadap sistem. Kerusakan pada alarm telah terjadi selama 3 kali dalam 1 bulan, sehingga ia memutuskan untuk memeriksa apa yang sebenarnya terjadi karena di luar rumah mereka pun polisi telah datang untuk membantu. Tetapi ketika ia turun ke bawah, ternyata dirinya dijebak. Terdapat beberapa perampok yang telah berhasil masuk ke dalam rumah menggunakan topeng hewang menodongkan senjata kepadanya. Setelah itu mereka membawa pria tersebut ke ruangan berisi kotak deposito dan memintanya untuk membuka salah satu kotak yang mereka inginkan. Dengan sedikit ancaman jika pria itu berusaha untuk melawan, maka istrinya akan dibunuh. Dan karena terpaksa, akhirnya pria tersebut membuka kotak tersebut dan setelah para perampok berhasil mendapatkan apa yang mereka inginkan, mereka langsung pergi begitu saja. Dan inilah The Freeburg Confidence, blacklister nomor 140 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu Scene bergerak kepada Reddington yang sedang bertemu dengan akuntannya bernama Cole, yang ternyata pada semalam ia baru saja dirampok. Benar, para perampok rupanya mencuri salah satu deposit milik Reddington dan Cole memberikan satu buah surat yang ia temukan di dalam kotak deposit tersebut, di mana terlihat surat cinta dari Elizabeth Keene yang ingin menyapa Reddington. Karena kini ia tahu siapa yang telah mencuri deposit miliknya, Reddington langsung menelpon Cooper untuk memberitahu jika ia telah menempatkan The Freeburg Confidence ke dalam daftar hitamnya. Akhirnya Cooper menjelaskan kepada para agennya jika The Confidence diduga telah merampok hampir 25 juta dolar tanpa ada pelaporan sama sekali karena mereka mengincar deposit milik para penjahat. Apabila mereka bisa menemukan keberadaan dari para The Confidence ini, itu sama saja dengan mereka menemukan keberadaan dari Keene. Aram sempat merasa aneh. Ia berpikir, jika mereka telah menemukan keberadaan dari Keene, apa yang akan mereka lakukan? Cooper tak mau mengambil pusing pertanyaan dari Aram. Ia lebih memilih menyuruh Ressler serta Park untuk segera menghampiri TKP agar bisa mencari informasi di sana. Setibanya mereka berdua di bank, Ressler secara terang-terangan mengatakan jika mereka berdua tahu deposit yang dicuri adalah milik Raymond Reddington. Awalnya manajer bank ketakutan, tetapi akhirnya ia mau memberitahu kejadian kemarin malam, di mana ternyata pemimpin perampokan itu mengambil deposit milik Reddington, sedangkan yang lainnya menghapus rekaman CCTV. Hanya itu yang ia ketahui karena para perampok bergerak dengan cepat sekitar hanya 5-10 menit saja. Di lokasi hitam, Cooper dihampiri oleh Cynthia yang memberi kabar jika Alban Vesely atau yang lebih dikenal sebagai The Freelancer baru saja memiliki pengacara baru yang menuntut pihak FBI ke depan hakim agar bisa membuktikan jika kliennya tak bersalah. Yang ingin Cynthia tegaskan adalah Cooper harus segera membawa Elizabeth Keene ke hadapan pengadilan nanti karena kehadiran Keene sangat berpengaruh dalam proses tuntutan yang Vesely berikan dan Keene yang juga memenjarakan Vesely. Setibanya mereka di pengadilan, pengacara dari Vesely langsung memberikan tuntutan terhadap hakim yakni ia menduga bisa saja Elizabeth Keene memasukkan informasi mengenai apa yang kliennya lakukan dengan dalih yang ia ambil dari sebuah sumber. Namun Cooper mencoba mencela. Ia dengan sangat yakin meyakini Vesely adalah dalang di balik pembunuhan berantai yang telah menelan korban cukup banyak. Karena tak mau ada spekulasi liar, hakim meminta kepada Cooper untuk mendatangkan Keene paling lambat pukul 4 sore. Dan apabila Cooper tak bisa membawanya, maka mungkin saja Vesely akan memenangkan pengadilan ini dengan syarat ia akan bebas. Di satu sisi, Reddington saat itu sedang duduk di sebuah taman, menikmati cuitan dari para burung-burung yang terbang bebas di sekitaran. Setelah itu, ia mengajak seorang pria penembak burung
dan meminta bantuannya agar menemukan penulis dari surat yang baru saja ia terima dari seorang teman. Saat pria itu melihat surat tersebut, ia akan mengusahakan apa yang Reddington inginkan. Di lokasi hitam, selain pihak FBI berusaha untuk mencari keberadaan dari para perampok yang telah mencuri deposit milik Reddington, mereka juga harus mengurusi Alban Vesley yang diduga telah meledakkan gedung, serta menenggelamkan kapal feri hanya demi membunuh satu orang saja yang ia jadikan sebagai target. Tak membutuhkan waktu lama, rekan dari Reddington berhasil menyelesaikan tugasnya. Ia memberitahu Reddington jika penulis surat itu adalah pelaku dari perampokan di Bell Tower pada tahun 94. Lantas Reddington dengan bergegas menghampiri pelaku perampokan tersebut yang bernama Abraham Morris yang kini tengah sakit setelah ia keluar dari penjara. Reddington mencoba untuk menginterogasi Abraham mengenai perampokan yang telah mereka curi dari Reddington. Namun Abraham beralasan ia tak bisa kemana-mana, bahkan untuk melangkahkan kakinya sebanyak 2 kali saja, ia harus beristirahat selama berjam-jam. Belum Reddington menjawab, ia mendapat telepon dari Aram yang memberitahu jika satu buah deposit baru saja dibuka oleh suatu nama palsu. Kemudian Aram memberikan foto dari pelaku yang berhasil terangkap oleh kamera CCTV. Dan yang ternyata itu adalah foto dari putri Abraham. Setelah itu Reddington langsung menduga surat tersebut nyatanya bukan ditulis oleh Abraham melainkan oleh putrinya sendiri. Mendengar Reddington menyebutkan putrinya, Abraham berani bersumpah ia tak lagi berurusan dengannya karena ia bersama Jennifer telah berpisah setelah dirinya divonis penjara selama 9 tahun. Dan apabila memang benar Jennifer pelakunya, maka Reddington harus membunuh ayahnya pula. Reddington hanya bisa terdiam. Di lokasi hitam, setelah pihak FBI sedikit demi sedikit mengumpulkan informasi, akhirnya mereka berhasil mendapatkan identitas asli dari Jennifer. Setelah Aram memverifikasi menggunakan alat canggih dan beruntungnya, mereka berhasil menemukan lokasi keberadaan dari Jennifer saat ini. Dengan bergegas, mereka langsung segera memantaunya. Saat itu terlihat Jennifer sedang berkumpul bersama 2 orang lainnya yang sedang membahas sesuatu. Tetapi karena saat itu radio pelacak FBI mengalami sedikit masalah, Aram dengan terpaksa harus berimprovisasi. Ia dengan cepat keluar dari mobilnya, mondar-mandir sejenak, melewati restoran, lalu menyapa Jennifer dan rekan-rekannya dengan dalih ia sedang menunggu seseorang. Namun karena ia terlalu pagi datangnya, maka ia meminta bantuan kepada mereka. Apakah mereka melihat wanita dengan ciri-ciri yang Aram sebutkan? Salah satu teman Jennifer meminta maaf karena mereka tak tahu, dan disinilah Aram mulai melakukan aksinya, di mana ia berpura-pura menjatuhkan kopi yang ternyata berisi gula, dan setelah semua anak buah Kin terperdaya, Aram langsung menempelkan satu alat pelacak atau penyadap di bawah meja yang sedang mereka gunakan. Saat pelacak terpasang, wrestler bisa dengan jelas mendengar kata dari Jennifer yang menelpon seseorang wanita bernama Givens, yang tentunya wrestler ketahui karena nama asli dari Karen Givens adalah nama palsu dari Kin. Jennifer langsung menelponnya karena ia membutuhkan suatu pertemuan dengannya. Di tengah perjalanan, Reddington mendapat telepon dari Cooper yang memberitakan jika rencana mereka akan sedikit terganggu saat The Freelancer tiba-tiba mendapat pengacara terbaru yang akan membebaskannya apabila pihak FBI tak bisa memberitahu siapa informan mereka yang membuat The Freelancer dipenjara. Sehingga kini mereka sangat membutuhkan kehadiran dari Elizabeth Kin. Reddington kebingungan, karena apa yang sebenarnya hubungan di antara The Freelancer dengan kasus ini? Tetapi Cooper tak bisa menjawab karena ia harus dengan segera menghampiri gedung pengadilan. Di suatu taman, wrestler dan Park telah bersiap menunggu kedatangan dari Kin yang diduga akan bertemu dengan Jennifer. Namun saat mereka sedang memantau, ternyata salah satu agen pemantau Kin menyadari FBI tengah memata-matai Jennifer sehingga ia memiliki suatu rencana menyuruh Jennifer untuk mengikuti kata-katanya. Dengan rencana yang mereka miliki, pihak FBI ternyata terkecoh yang hanya membuat mereka menangkap kedua orang yang diduga adalah antek-antek dari Kin. Di lokasi pengadilan, terlihat Cynthia hingga ikut turun tangan untuk menahan pengacara Vesley agar tak bisa memenangkan pengadilannya. Terjadi perdebatan di antara klien dari Vesley dengan Cooper, dan Cynthia mencoba untuk menggunakan kekuatannya dengan mengaku kepada hakim jika ia berasal dari penasehat Gedung Putih, ingin mencoba memberitahu hakim bahwa Raymond Reddington lah sumber sebenarnya dari Kin. Presiden pun mengetahui hal ini dan mereka telah memiliki kesepakatan kerjasama untuk saling berbagi informasi. Tetapi rupanya hakim terkejut dengan kesepakatan kerjasama tersebut dan justru menuduh pemerintah telah lalai dalam tugasnya. Sehingga ia tak mau mengabulkan permintaan mereka dan lebih memilih setuju dengan pernyataan dari pengacara Vesley. Dan hakim pun memutuskan akan membebaskan Vesley
dari tuntutan yang tak terduga. Sehingga ia tak mau mengabulkan permintaan mereka dan lebih memilih setuju dengan pernyataan dari pengacara Wesley. Dan hakim pun memutuskan akan membebaskan Wesley atas tuntutan yang tak terbukti kepadanya. Karena tak banyak yang bisa mereka lakukan, Cynthia akan berusaha untuk memperlambat pembebasan dari Wesley, sedangkan Cooper akan mencari keberadaan dari Keane. Di lokasi hitam, pihak FBI mulai menginterogasi satu persatu antek-antek dari Keane dengan berfokus pada apa yang mereka rencanakan dan bagaimana mereka bisa bertemu satu sama lain. Sementara Reddington kembali menginterogasi Abraham mengenai putrinya dan siapa yang ia temui. Ayah Jennifer memberitahu suatu hari ia melihat Jennifer yang masih kecil berhasil membuka salah satu buah gembok dengan cara yang sederhana. Disitulah ia langsung melihat potensi yang anaknya miliki. Hingga saat ia dewasa, dirinya mengaku bertemu dengan seorang wanita di DC. Mereka merencanakan sesuatu yang tak bisa diketahui olehnya. Namun ia mengetahui suatu alamat tempat di mana mereka bertemu. Hal yang sama didapatkan oleh pihak FBI setelah mereka mencapai kesepakatan dengan Jennifer agar FBI tak mengaitkan kasus ini dengan ayahnya. Dengan imbalan, Jennifer akan memberikan lokasi keberadaan dari Keane. Dan ketika Cooper mendatangi rumah aman dari Keane, rupanya ia terlambat karena Reddington datang terlebih dahulu. Mereka berdua terlambat karena Keane juga telah kabur dari tempat persembunyiannya. Kini semua orang merasa pasrah karena tak ada yang bisa mereka lakukan. Keane telah memenangkan ronde ini sehingga Reddington menyuruh Dembe untuk menelepon teman mereka di timur. Terlihat setelah Wesley dibebaskan, ia langsung dipertemukan dengan Skip atau agen terbaru dari Keane yang memberikan suatu tugas rahasia kepadanya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Reddington yang memutuskan untuk terdiam duduk di taman mendengar kicauan burung. Sementara Cooper tiba-tiba menemukan cup coffee di mobilnya yang berisi sebuah flash disk. Ketika ia membuka flash disk tersebut, tampaknya flash disk itu berisi suatu rahasia keamanan dari negara Rusia. Episode 6 di season 8, scene dibuka oleh agen Park yang saat itu sedang mengunjungi temannya di sebuah restoran sembari menyelesaikan teka-teki silang. Ketika mereka berdua sedang berbincang, seorang pria tiba-tiba datang yang membuat teman dari Park memutuskan untuk meninggalkannya terlebih dahulu. Di saat yang bersamaan, Park mendapat telepon dari Reddington yang mengajaknya untuk bertemu. Tetapi ketika Park sedang mendengarkan Reddington berbicara, ia melihat temannya memberikan sesuatu kepada pria yang baru saja datang dan mendapat sedikit kekerasan oleh pria tersebut. Karena merasa ada yang tak beres, Park bertanya kepada temannya apa yang sedang terjadi. Namun temannya tak menjawab pertanyaan dari Park dan justru membantunya menyelesaikan teka-teki silang. Setelah meninggalkan restoran, Park menghampiri Reddington yang bertanya apa yang Park ketahui tentang sidang Nuremberg. Park menjawab jika sidang itu diadakan di Jerman untuk mengadili para tahanan Nazi. Dan Park bertanya apakah mereka sedang belajar sejarah? Kemudian Reddington mengaitkan sidang tersebut dengan misi yang kali ini harus FBI selesaikan, yaitu Wellstone Agency. Dirinya yakin Keane menyewa agensi tersebut untuk bertemu dengan seseorang karena Wellstone bergerak dalam bidang juru penerjemah, sehingga apabila Park bersama FBI berhasil menemukan Wellstone Agency, maka mereka bisa menemukan di mana keberadaan dari Keane. Awalnya Park menolak karena ia meminta kepada Reddington untuk tak lagi mengusik dari Keane serta kenapa mereka harus membantunya. Tetapi Reddington dengan santainya menjawab jika suatu saat Park akan membutuhkan bantuannya. Dan inilah The Wellstone Agency, blacklister nomor 127 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Park yang akhirnya menghampiri lokasi hitam untuk menjelaskan terkait The Wellstone Agency, di mana agensi tersebut adalah suatu organisasi rahasia yang bahkan para pekerjanya tak tahu siapa bos mereka. Juru penerjemah bekerja ketika operator melakukan kontak dengan para kriminal yang menginginkan jasa mereka. Menurut Reddington, Keane pernah melakukan kontak dengan Wellstone ketika ia membutuhkan jasanya untuk berbicara dengan seseorang. Dan mereka mendapatkan bantuan dari Reddington karena ia juga memiliki juru bicara yang bisa membawa FBI ke Wellstone Agency. Karena Cooper tahu ia akan membutuhkan agen yang mumpuni dan berbahasa, ia bertanya kepada agennya siapa yang bisa berbahasa dengan baik. Park hanya bisa berbahasa Inggris dan Korea, sedangkan Ressler hanya bisa berbahasa Inggris dan Aram bisa berbahasa sebanyak 6 bahasa, belum termasuk dengan bahasa isyarat, sehingga Aramlah yang dipilih untuk menyamar menjadi pelamar di Wellstone Agency. Di satu sisi, Reddington saat itu tengah menghampiri kediaman dari Glenn setelah Dembe mendapatkan telepon dari ibunya yang menyuruh mereka pergi ke sana. Saat Dembe dan Reddington tiba, ibunya sangat menyambut kedatangan dari Reddington dengan penuh bahagia dan menyuguhkannya dengan beberapa kue yang telah tersedia. Karena penasaran, Reddington bertanya mengapa ibunya mengadakan pesta dan di mana keberadaan dari Glenn. Disinilah kebenaran terungkap.
Tanpa rasa kesedihan sama sekali, ibunya memberitahu jika Glenn telah tiada atau tewas. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Reddington terkejut karena ia tak pernah mendapatkan kabar tentangnya. Lalu ibunya kembali menjelaskan bahwa sebelum Glenn tewas, ia membuat sebuah surat dan pemberitaan terakhir di mana ia ingin mengadakan pesta besar serta mengundang artis favoritnya, yaitu Huey Lewis. Reddington hanya bisa terdiam. Kemudian ia diberikan surat oleh ibunya yang telah Glenn tulis sedemikian rupa. Ibunya juga menyuruh kepada Reddington untuk kembali ke Samsat pada pukul 7 malam karena pesta akan dimulai di waktu tersebut serta ia mengingatkannya agar bisa mengundang Huey karena Glenn akan sangat bangga di atas sana. Sementara itu, agen Park menghampiri rumah sakit ketika ia mendengar kabar dari temannya jika Melissa mengalami luka bakar cukup hebat setelah restoran miliknya dibakar oleh seseorang. Temannya bercerita, memang Melissa memiliki masalah dalam bidang finansial ketika ia meminjam uang kepada seorang rentenir. Dan kini Park tahu siapa pria yang menyakiti temannya di restoran. Tanpa banyak basi, ia menghampiri pria tersebut dan langsung menahannya. Kembali kepada Reddington yang sangat marah dengan isi surat yang Glenn tuliskan kepadanya. Ia tak habis pikir apa yang belum Reddington berikan kepada Glenn karena Reddington telah memberikan segalanya kepadanya, dimulai dari ribuan tambah batas dan mobil sports. Tetapi ketika ia menulis surat perpisahan, Glenn justru mencantumkan nama Huey Lewis karena ia sangat mengaguminya. Dembe hanya bisa tersenyum. Ia mengingatkan Reddington agar segera mengabulkan permintaan ibu dari Glenn untuk mengundang Huey Lewis. Di bait terakhir surat tersebut, Glenn menuliskan jika ia ingin Reddington mengambil abunya dan menyebarkannya di atas patung Liberty. Lalu Sin bergerak kepada Aram yang akhirnya bertemu dengan juru bahasa Reddington. Sembari bermain catur, juru bahasa Reddington memberitahu Aram untuk segera meminum pil yang telah ia sediakan dan dirinya tak akan bertanggung jawab karena ketika Aram memutuskan untuk masuk ke dalam Wilson agensi, maka itu sama saja dengan ia menggali kuburannya sendiri. Aram paham dengan tugasnya. Ia langsung meminum pil tersebut dan tak lama kemudian membuatnya tak sadarkan diri. Saat Aram tersadar, ia telah berada di suatu ruangan dan dihampiri oleh seorang wanita. Wanita itu menjelaskan Aram akan menjalani beberapa tes, salah satunya adalah tes Matrix. Mereka akan mengolah gaya berbicara Aram mengenai beberapa bahasa, dinilai dari dialek, aksen, serta kosakata yang Aram pahami. Di lokasi hitam, Cooper memanggil Park untuk bertanya tentang penangkapan yang ia lakukan terhadap seorang pria bernama Diet Tale. AUSA telah menelpon dirinya jika mereka akan menolak setiap gugatan terhadap Dietele akibat pembakaran di restoran yang ia lakukan karena tak ada saksi serta bukti yang cukup untuk menahannya. Ia tahu Dietele membuat teman dari Park tewas, tetapi ia juga ingin Park mengontrol emosinya ketika dihadapkan dengan situasi sulit seperti ini. Sementara itu, Reddington akhirnya bertemu dengan Huey Lewis yang sedang memasak. Karena Lewis tak mengenal Reddington, ia sempat takut dengannya. Namun Reddington menjelaskan jika kedatangannya adalah ia ingin Lewis hadir di acara pemakaman temannya karena temannya sangat mengagumi bagaimana cara Lewis membuat lagu-lagunya menjadi suatu lagu yang sangat bagus. Saat itu Lewis tak mengiyakan terlebih dahulu permintaan dari Reddington, tetapi ia ingin Reddington pergi terlebih dahulu karena dirinya ingin menyantap makanan sebelum wawancara akan segera dimulai. Setelah Aram menyelesaikan beberapa tes, akhirnya ia dipersilakan untuk menunggu terlebih dahulu. Dan saat Aram sedang berada di ruang tunggu sendirian, ia mencoba untuk memasukkan flash disk yang telah ia persiapkan. Namun saat itu ia tak sengaja menumpahkan teh yang membuat pegawai Wellstone mencurigainya. Beruntungnya Aram berhasil berimprovisasi dengan memberitahu pegawai Wellstone jika ia tak mempercayai kerahasiaan yang mereka pegang. Bagaimana tidak, mereka dengan sengaja telah memperlihatkan klien serta pekerja di laptopnya sehingga Aram bisa melihat hal itu secara jelas. Mendengar penjelasan dari Aram, pihak Wellstone meminta maaf dan berjanji kejadian tersebut tak akan kembali terulang. Mereka juga meminta kepada Aram untuk mempertimbangkan tawaran yang telah mereka berikan karena mereka sangat terkesan dengan hasil akhir tes yang Aram telah berhasil berikan kepada mereka. Setelah berhasil meyakinkan Wellstone agensi bahwa semua baik-baik saja, Aram langsung menelepon Cooper yang langsung disambungkan kepada Reddington. Ia memberitahu jika penerjemah untuk Kin bernama Alexander Frayne yang kini bekerja di DC untuk Dewan HAM PBB. Saat mendapatkan informasi tersebut, Reddington dengan segera menelpon Frayne untuk memberitahu jika FBI telah mengetahui pekerjaan sampingan yang Frayne lakukan sebagai juru penerjemah, sehingga FBI akan segera mengepungnya. Apabila Frayne tak ingin dipenjara dan tertangkap, sebuah mobil telah dirinya persiapkan untuk membawa Frayne pergi. Karena ketakutan, Frayne dengan bergegas keluar dari kantornya dan langsung masuk ke dalam mobil milik Reddington. Di tengah perjalanan, Reddington langsung menodongkan senjata kepadanya agar ia mau memberitahu pada siapa Kin berbincang sehingga
membutuhkan bantuan penerjemah. Awalnya Frank tak mau memberitahu, namun karena Reddington mengancam, ia hanya mengetahui jika orang itu berasal dari Bosnia dan memberikan uang sebesar $700 ke dalam sebuah amplop Manila. Setelah itu, Reddington menyuruhnya untuk menelpon Wilson agensi jika kesalahan baru saja terjadi. Sementara itu, agen Park yang sedang bertugas tiba-tiba mendapat telepon dari temannya yang memberitahu jika rentenir itu kembali mendatanginya. Tanpa basa-basi lagi, agen Park langsung kembali mendatanginya dan menghajar Dietele, dan kali ini Park kehilangan kendali karena ia benar-benar menghabisi Dietele hingga tak sadarkan diri, yang membuatnya dengan terpaksa menelpon Reddington karena dirinya membutuhkan bantuannya. Di situasi aram, ketika ia hendak keluar dari gedung Wellstone, ia tiba-tiba mendapat telepon dari juru penerjemah Reddington yang memberitahunya jika mereka berdua telah tertangkap basah sebagai mata-mata. Benar saja, tak lama kemudian mobil menjemput Aram untuk mempertemukannya dengan kolonel. Tetapi saat Aram menghampiri kolonel, rupanya Reddington juga telah berada di sana. Aram terkejut saat mengetahui kolonel tak bisa berbicara. Reddington menjelaskan itulah alasan mengapa kolonel membentuk Wellstone Agency. Karena Aram bisa berbahasa isyarat, ia menerjemahkan perbincangan di antara Reddington dengan kolonel yang memberitahu jika mata-mata baru saja terungkap. Ia menyamar menjadi seorang agen FBI dan berusaha untuk menjadi salah satu pekerja di Wellstone dengan cara menyamar. Jika kolonel tak ingin perusahaannya hancur, maka ia harus menghapus file milik Reddington, dan apabila ia ingin mendapatkan tempat untuk kabur, maka ia juga harus memberitahu sebuah nama yang kliennya bernama Elizabeth King temui ketika ia menyewa Wellstone Agency. Karena memang kolonel juga ketakutan, akhirnya ia memberikan secari kertas untuk Reddington, dan tak lalu ia meminta balas budi kepada Reddington agar memberitahu kepadanya siapa mata-mata tersebut. Namun Reddington yang menolak kolonel menodongkan senjatanya kepadanya. Meskipun begitu, ia tak bisa berbuat banyak. Reddington terlalu membuatnya ketakutan. Padahal saat itu Aram berkeringat dingin khawatir jika Reddington akan menumbalkannya kepada kolonel. Setelah mendapatkan satu nama yaitu Aedin Markovic, pihak FBI dengan bergegas mencari keberadaannya. Saat itu Cooper juga telah memanggil Park untuk meminta penjelasannya terkait Dieterle yang menghilang, karena ia yakin agen Park mengetahui hal ini. Park hanya bisa terdiam, sementara itu Reddington akhirnya menghadiri acara pesta kematian dari Glenn. Di sana ia cukup terkejut jika ternyata Huey Lewis menyempatkan diri untuk hadir, bahkan memberikan sepatah dua kata mengenai betapa baik hatinya Glenn dan betapa baiknya pertemanan di antara mereka berdua, yang membuat ibunda dari Glenn sangat amat bahagia. Dan scene terakhir episode kali ini memperlihatkan Reddington yang mengajak kepada Dembe serta Lewis pergi ke atap patung Liberty untuk menaburkan abu jasad Glenn sembari mengenang kebaikan selama dirinya hidup. Perlu kalian ketahui, aktor pemeran dari Glenn yang bernama Clark Middleton ternyata telah benar-benar meninggal pada tahun 2020 tepat saat episode ini dirilis. Sehingga mari kita doakan semoga mendiang mendapat tempat yang paling baik di sisinya. Dan episode 5 serta 6 di season 8 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.